Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Haidar Ali dari kelas PGMI 3D akan mempresentasikan hasil dari PPT saya. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh adalah sekumpulan metode pembelajaran di mana aktivitasnya dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Keterpisahan kegiatan pembelajaran dari kegiatan belajar adalah ciri yang khas dari pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya yaitu tentang manajemen berbasis sekolah atau MBS. MBS atau manajemen berbasis sekolah merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dengan maksud agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Pada sistem MBS, sekolah dituntut secara mandiri, menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Untuk selanjutnya, tujuan penerapan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya. Yang keempat, meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Selanjutnya, implementasi manajemen berbasis sekolah. Ada 4 pengimplementasian. Yang pertama yaitu kekuasaan, yang kedua pengetahuan, yang ketiga sistem informasi, dan yang keempat sistem penghargaan. Adapun yang selanjutnya yaitu tentang komponen manajemen berbasis sekolah. Dalam penjelasan saya terdapat 9 macam komponen. Yang pertama yaitu perencanaan dan evaluasi, yang kedua pengelolaan kurikulum, yang ketiga pengelolaan proses belajar mengajar, yang keempat pengelolaan ketenagaan, yang kelima pengelolaan fasilitas, yang keenam pengelolaan keuangan, yang ketujuh pelayanan siswa, kedelapan hubungan sekolah masyarakat, dan yang kesembilan yaitu pengelolaan iklim sekolah. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual atau dalam bahasa Inggris disebut contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa, dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, dengan melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif, yakni konstruktivisme, bertanya atau questioning, menemukan atau inquiry, masyarakat belajar atau learning community, pemodelan atau modeling, dan penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Dalam pembelajaran kontekstual terdapat beberapa komponen. Pada kali ini saya akan menjelaskan komponen-komponen dalam pembelajaran kontekstual. Ada 7 komponen. Yang pertama yaitu konstruktivisme,
yang kedua inquiry, yang ketiga questioning atau bertanya, yang keempat learning community atau masyarakat belajar, yang kelima modeling, yang keenam reflection atau refleksi, dan yang ketujuh authentic assessment atau penilaian yang sebenarnya. Selanjutnya tentang saluran komunikasi. Setelah adanya suatu inovasi, maka hal berikutnya yang dilakukan adalah mengomunikasikannya. Komunikasi di sini bertujuan untuk mencapai mutual understanding antar pembawa inovasi dengan penerima inovasi. Agar pesan yang akan diberikan oleh komunikator dapat tersampaikan dengan baik, maka harus memilih saluran komunikasi yang tepat. Selanjutnya tentang faktor waktu. Proses keputusan inovasi sejak individu mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya dan pengukuhan terhadap keputusan ini sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Dengan kata lain, waktu merupakan salah satu unsur penting dalam proses difusi. Adopsi inovasi membutuhkan rentang waktu tertentu. Waktu merupakan salah satu unsur penting dalam proses difusi. Selanjutnya, esensi inovasi. Pengertian inovasi adalah sebuah gagasan atau ide, produk atau objek, dan teknologi yang dianggap baru oleh seseorang dan kemunculannya bersifat relatif. Selanjutnya yaitu sistem sosial. Sistem sosial merupakan bagian yang saling berhubungan dan terhubung dalam usaha untuk menyelesaikan suatu masalah dan dapat mencapai tujuan yang sudah diterapkan. Sistem sosial dapat berupa sebuah organisasi, subsistem dari sebuah organisasi maupun kelompok masyarakat. Dalam sebuah proses pengembangan kurikulum, pasti memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas pada pengembangan kurikulum adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengatur dan mengintegrasikan berbagai komponen pembelajaran, seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian, dan sumber daya pendukung lainnya. Dalam pengembangan kurikulum, pasti juga terdapat prinsip-prinsip pengembangan. Salah satunya yaitu prinsip relevansi. Prinsip relevansi mempunyai kedekatan hubungan sesuai dengan apa yang terjadi. Apabila dikaitkan dengan pendidikan, berarti perlunya menyesuaikan antara program pendidikan dengan tuntunan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.